Show masih bersama teman-teman dari Atma Jaya. Yang namanya anak-anak Atma Jaya pasti menggunakan sosial media. Pastilah. Kita akan melihat apa yang lagi ramai diperbincangkan di sosial Dari media. Twitter, ya kan? Kita masuk ke What's on Sosmed. Yang lagi ramai diperbincangkan di sosmed akhir-akhir ini. Yang pertama adalah B612 yang belakangan ini mulai populer. ya, ini aplikasi untuk selfie. Nih, Nora masih nanya nih ya. Anak-anak Atma Jaya tahu nggak B612? Nora nih, ya kan? Jadi tagline dari aplikasi B612 ini adalah selfie with the heart. Satu contoh penggunanya dari Instagramnya BCL, Bunga Citra Lestari. Kita lihat seperti apa nih dia. Ada efeknya. Cuman kayak Cantik flare ya, gitu cantik ya. Ya cantik. Iya, Kan kita obrolin kan aplikasinya ini. Oh, bukan orangnya Apa ya. yang membedakan sebenarnya selain empat potong, ada empat frame? Nah, yang membedakan Vincent, salah satu fitur spesialnya, dia bisa merekam video selfie selama 3 detik, terus dibikin jadi kayak kolase. Oh. Nah, ini beberapa hari kemarin juga pada nyobain. Coba kita lihat artis siapa aja ya. Dari Laudia Cynthia Bella. Nah, ini juga dari Raisa nih. Buat ah. Nggak ada yang pengen lihat sih. Apa? Nggak ada yang pengen Ini lihat. buat gue sendiri, Vincent. Kan tadi enak. Apa, Bunga Citra Lestari, Laudia Cynthia Bella, Bella. Raisa. Ya Desta. Kenapa sih? Ngapain juga? Kita sekarang akan ngebahas tentang boy band One Direction. Tanggal 11 Maret kemarin One Direction mengadakan konser di Singapura dan memecahkan rekor sebagai konser yang paling banyak dibicarakan di Twitter. Vincent suka sama boy One Direction? Boy band One Direction? Suka nggak lu? Gue ngefans banget. Dibilang suka ya enggak, dibilang nggak suka juga ya biasa aja kalau Gue ngefans banget sama Zayn Malik. Cakep banget itu. Nih, anak-anak Atma Jaya ngefans sama One Direction ya? Iyalah. Enggak, mereka belum ngomong apa-apa lo iyalah. Udah tadi. Lo kok maksa Ini banget? kan psikologi, gue bisa bicara mata batin, bro. Dia cuma lihat-lihatan doang, gue tahu dia mereka bilang iya. Iya, gue tahu ada Malik di itu tuh. Oh, ada Malik bukan? Ya, jadi kita ngomongin balik lagi yang ke Singapura kan waktu konser di Singapura hype banget di Twitter dengan hashtagnya OTRASG. Konser dibicarakan lebih dari 100.000 kali di Twitter ya, mengalahkan rekor konser Taylor Swift yang dibicarakan sekitar 73.000 kali tahun 2014 lalu. Nah, tapi beberapa hari yang lalu juga sebelum mereka konser muncul juga hashtag anti One Direction. Waduh. Dari Indonesia, yaitu hashtag One Direction J. Jadi hashtagnya sempat trending bahkan sampai worldwide, Vincent. Jadi asal-usul munculnya hashtag ini, ginilah ceritanya. Minggu lalu muncul kabar kalau kualifikasi Piala Asia U23 2016 terancam batal untuk digelar di GBK dan harus mencari stadion lain. Alasannya, stadionnya dikhawatirkan belum siap karena sebelumnya akan digunakan untuk konser One Direction. Wah, ini. Begitu berita ini muncul, Twitter langsung ramai, banyak sekali fans-fans sepak bola, fans-fans timnas Indonesia tentunya ya. Nggak terima pertandingan dengan kelas internasional itu dikalahkan hanya untuk sebuah konser. Ya. Gitu. Nah, di situ akun bernama @siaranbolalive mengajak followersnya untuk meramaikan hashtagnya sampai ke trending topik Indonesia. Tapi nyatanya sampai worldwide juga. Kalau menurut lo, Desta, bagaimana? Kalau aku sih emang suka sama One Direction sih, jadi ya gimana ya? Nggak ini juga, nggak objektif Vincent. Ya, tapi kan di sini ada kedua kepentingan. Ya. Pertama, yang dari pihak IO-nya One Direction sudah dari lama mendapatkan tanggal untuk konser di GBK. Ya. Sementara ini juga jadwal dari FIFA kan yang mengatur ini, FIFA juga baru keluar. Kebetulan anak timnas Indonesia udah pada beli tiketnya One Direction juga gitu loh. Jadi kan bingung kan mau gimana. Iya. Kalau saya sih nggak tahu siapa yang ini, cuman yang saya tahu adalah kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Indonesia. Lah, baik untuk konser maupun untuk sepak bola. Untuk sepak bola aja di Jakarta sekarang kita punya apa? Cuman GBK. GBK. Lebak Bulus sudah tidak bisa dipakai. Ya. Tidak memenuhi kriteria dan udah mau dibongkar bahkan. Sama lapangan di Poris, tempat rumah gue, nyokap gue di Bekasi. Ada lapangan bola. Ya itu kan Tarka. Ini buat beda. pertandingan yang ini loh. Internasional. Ini Jakarta, kita baru ngomongin Jakarta loh, belum ngomongin di kota-kota lain mungkin. Tapi bisa aja mungkin diadakan di Jakabaring, di Palembang kan Bisa. Internasional juga kan? Iya. Bisa. Tapi lucunya banyak fans One Direction yang nggak tahu kalau makna hashtag ini negatif. Ya. Jadi banyak yang ikut-ikutan nge-tweet hashtag ini. Makanya bisa bertahan cukup lama di trending topik worldwide ya.
Kok bodoh ya? Mungkin dipikir One Direction itu, wah artinya keren kali. Iya. Dan seperti biasa, selain tweet, meme-nya pun mulai bermunculan. Kita lihat seperti apa meme-nya. One Direction mau konser di Stadion Gelora Bung Karno. Nggak bakal terjadi, buset dibakar. Di saat fungsi utama stadion saat ini bukan lagi untuk bermain bola, akan tetapi diutamakan untuk konser boy band. Di situ saya merasa sedih. Keluar lagi nih dia nih. Itu dia tadi beberapa meme-meme yang beredar di sosial media. Ya, tapi kemarin konsernya terlepas dari semua permasalahannya, konsernya keren sekali. Ya. Semoga juga U23 kita bisa berlaga dengan baik ya. Benar. Dan semangat pasti. Dan sekarang kita masuk untuk memberikan pencerahan, memberikan makanan jiwa untuk Tonight Lovers kita yang berpendidikan tinggi. Pastinya. Kita kasih informasi-informasi bermutu tinggi di Tonight's Headline. Vincent, Desta. do you remember? Ingat Ingat gak waktu itu ada orang Jepang yang bikin video memasak udang goreng dalam waktu 3 detik? tahu yang ditembak itu kan? Ditembak. Apa kena tepungnya, kena apanya langsung jadi 3 detik. 3 detik. Nah, sekarang mereka bikin video baru yaitu memasak pangsit dalam 3 detik. Ada aja. Kita lihat videonya seperti apa. Ini dia. Saya boleh nanya nggak? Boleh? Ngapain? Yaitu mereka ini, apa kalau nggak salah itu buat kepentingan iklan ya kalau nggak salah ya. Begitu ya? Lucu-lucu. Tapi Amerika nggak mau kalah, itu di Jepang. Ya. Di Amerika ada yang memasak daging dengan menggunakan senapan. Oh, Nggak mau kalah di Amerika ini. Namanya Dustin Ellerman ya, seorang atlet tembak dari Texas. Dia mendemonstrasikan cara memasak daging menggunakan senapan M16. Kita lihat nih. Aduh, ada orang. Oh, dagingnya Dilibetin. kayak bacon gitu ya. Wah, pakai aluminium foil lagi. Wow. Daging matang. Iya, rasa masiu ini. Ada aja Vincent ya. Kan masak daging doang, cara yang gampang ya. Satu, itu bahaya ya kan. Terus rugi peluru harganya berapa ya kan. Ada aja. Saya mau nanya lagi, Bu. Boleh? Ngapain? Itu namanya inovasi, Vincent. Ya iseng aja. Iseng. Iya. Di saat nggak tahu mau apa lagi yang mau dikerjain itu kali ya. Itu di depannya sekali lagi ada tukang rumput, tukang traktor ya. Lagi pada nyambitin rumput ketembak Vincent. Cuma gara-gara masak daging pakai senapan doang. Aduh, akhirnya orang itu di penjara. Enggak. Enggak. Kita ke headline selanjutnya. Ada seorang pria yang diusir dari rumah oleh istrinya. Tapi bukannya sedih, dia malah menemukan bongkahan emas senilai 2 miliar rupiah. Waduh. Mick Brown, pria yang ditinggal di Sydney, diusir oleh istrinya karena dia di rumah tuh malas-malasan doang kerjaannya. Disuruh pergi, disuruh melakukan sesuatu yang berguna, katanya gitu. Ternyata nggak jauh dari rumahnya, dia menemukan bongkahan emas berat 2,7 kilogram. Akhirnya berguna juga dia. Bisa berguna juga. Ditaksir senilai 2 miliar rupiah. Tapi Mick nggak mau buru-buru menjualnya sampai mendapat tawaran yang bagus. Ya, akhirnya dia tidak mendapatkan tawaran yang bagus, emasnya tidak berharga apa-apa, diusir lagi sama istrinya. Enggak. Tapi akhirnya istrinya pas tahu itu disuruh pulang. Oh, matre dasar istrinya. Ya elah. Kan kebutuhan bro, istri disuruh diusir gantian. Pas diusir, istrinya nemu berlian. Bolak-balik usir-usiran. Sungguh luar biasa cerita ini. Ya, Akhirnya mereka merupakan pasangan yang terkaya di dunia. Tapi saling usir-usiran sampai sekarang. Belum kelar juga masalahnya ya. Iya. Oke, terakhir. Di Norwegia ada band yang memainkan instrumen yang terbuat dari S. Jadi band ini dibentuk oleh seorang pria bernama Terje Isungset, ya. Trompet, drum, harpa, dan gitar yang digunakan di band ini semuanya terbuat dari S. Iya. Wah. Mereka sendiri mengadakan konser hanya beberapa kali setahun. Baru-baru ini mereka mengadakan konser di Ice Music Festival di Norway. Jadi mereka pernah mengadakan konser di utara Norwegia di mana suhunya 33 derajat, Ya. di bawah 0. Wah, beku ya. Kita lihat nih videonya pada saat mereka memainkan instrumen.
Semua alat instrumennya dari es. Mereka sempat mendapat tawaran yang sampai miliaran rupiah untuk main, tapi mereka menolak. Luar Wah, biasa nggak ya. bisa dong. Masa tawaran miliar rupiah harusnya mau Ya dong. gimana? Kenapa? Yang nawarin tuh dari Gurun Gobi kebetulan. Mereka disuruh main di Gurun Gobi. Hah? Meleleh lah ya. Baru satu lagu. Sektornya udah meleleh. Bunyinya ya. Oke, baiklah, itu dia tadi kita sudah kasih tahu apa yang lagi nge-trend di sosial media dan juga berita-berita yang lucu-lucu dan mengemaskan. Setelah ini kita kedatangan tamu istimewa lagi. Yes. Siapa dia? Tetap di Tonight Show. Ini gue dapat waktu di Afrika waktu itu ya. Ini gerakan apa? Berhubung dengan buku ya, Nas ya? Lu jauh-jauh ke sono sia-sia ya.